Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Putri Mirantika akan memaparkan policy brief saya dengan judul Tingginya Tingkat Angka Putus Sekolah di Gunung Kidul. PPT ini disusun oleh saya sendiri, Amelia Putri Mirantika, dengan NIM 23332013 dari Prodi Pembangunan Sosial semester 5 pada mata kuliah Kebijakan Sosial. Dosen pengampu Bapak Rusman Rubinus Mani, SEMA. Slide selanjutnya yaitu pendefinisian masalah. Deskripsi singkatnya, angka putus sekolah di Kabupaten Gunung Kidul terus mengalami peningkatan, terutama pada jenjang pendidikan SMP dan SMA. Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam keberlanjutan pendidikan remaja di daerah tersebut. Banyak siswa yang terpaksa berhenti sekolah karena berbagai faktor, seperti keterbatasan ekonomi keluarga, minimnya fasilitas pendidikan di wilayah terpencil, serta rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Akibatnya, kualitas sumber daya manusia di Gunung Kidul menjadi rendah, tingkat pengangguran meningkat, dan daya saing daerah dalam bidang ekonomi maupun sosial semakin melemah. Jika masalah ini tidak segera diatasi, maka akan muncul dampak jangka panjang berupa rendahnya produktivitas masyarakat dan terhambatnya pembangunan daerah secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu akar penyebab. Saya berikan 10 variabel. Yang pertama, kemiskinan keluarga. Yang kedua, rendahnya motivasi belajar siswa. Yang ketiga, kualitas pendidikan rendah. Yang keempat, kurangnya fasilitas sekolah. Yang kelima, jarak sekolah terlalu jauh. Yang keenam, minimnya peran orang tua. Yang ketujuh, perkawinan dini. Yang kedelapan adalah faktor lingkungan atau pergaulan bebas. Yang kesembilan, anak terpaksa bekerja membantu ekonomi keluarga. Yang ke-10, program bantuan pendidikan kurang efektif atau tepat sasaran. Yaitu tujuan kebijakan atau program. Tujuannya menurunkan angka putus sekolah di Kabupaten Gunung Kidul sebesar 30% dalam 3 tahun 2026, 2027, dan 2028 melalui peningkatan akses pendidikan, dukungan finansial, serta penguatan motivasi dan peran keluarga. Slide berikutnya yaitu identifikasi solusi alternatif. Saya berikan 10 alternatif solusi. Yang pertama, pemberian beasiswa tepat sasaran. Yang kedua, program sekolah gratis sampai SMA. Yang ketiga, penyediaan transportasi sekolah gratis. Yang keempat, pemberdayaan guru bimbingan konseling. Yang kelima, pembangunan sekolah baru di daerah terpencil. Yang keenam, program motivasi dan penyuluhan orang tua. Yang ketujuh, program kerjasama dengan LSM dan swasta untuk dukungan pendidikan. Yang kesembilan, penyediaan fasilitas belajar daring atau dalam jaringan, yaitu melalui internet dan perangkat. Yang kesembilan, larangan dan sosialisasi ketat perkawinan anak usia dini. Yang ke-10, penyediaan sekolah terbuka atau kejar paket. Slide berikutnya yaitu analisis solusi alternatif. Ada 5 aspek penting yang dianalisis untuk tiap solusi. Yang pertama, biaya, apakah mahal atau murah. Yang kedua, efektivitas, apakah langsung menurunkan angka putus sekolah. Yang ketiga, keberlanjutannya dalam jangka panjang atau jangka pendek. Yang keempat, kemudahan implementasi, siapa pelaksananya dan mudah atau tidak dilaksanakan. Yang kelima, potensi dampak sosial terhadap anak, keluarga, dan masyarakat. Berikutnya yaitu memilih solusi. Solusi yang terpilih yaitu solusi nomor 1, pemberian beasiswa tepat sasaran. Dengan kriteria pemilihan, yang pertama, ketersediaan sumber daya dapat dibiayai APBD, APBN, dan CSR. Yang kedua, efektivitas biaya, langsung mengurangi kendala finansial. Yang ketiga, kemudahan implementasi, dapat dilaksanakan melalui Dinas Pendidikan. Yang keempat, dampak langsung signifikan terhadap kelompok sasaran. Yang kelima, dukungan politik, prioritas pendidikan nasional. Itu implementasi solusi terpilih dan monitoring. Langkah implementasi yang pertama, identifikasi siswa miskin rentan putus sekolah. KPI, jumlah siswa yang terdata secara valid. Yang kedua, penyaluran beasiswa langsung ke rekening siswa atau keluarga. KPI, persentase beasiswa yang tersalurkan tepat waktu. Yang ketiga, pendampingan siswa penerima beasiswa oleh guru BK.
KPI, jumlah pertemuan konseling per siswa. Yang keempat, monitoring dan evaluasi berkala. KPI, tingkat keberlanjutan sekolah siswa penerima. Selanjutnya yaitu evaluasi hasil. KPI evaluasi ada 5. Yang pertama, persentase penurunan angka putus sekolah per tahun. Yang kedua, jumlah siswa penerima beasiswa yang lulus tepat waktu. Yang ketiga, tingkat kepuasan siswa dan orang tua penerima program. Yang keempat, efektivitas ketepatan sasaran beasiswa, validitas data penerima. Yang kelima, persentase siswa yang melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Slide berikutnya yaitu alat analisis yang dapat digunakan. Bisa menggunakan dua cara, kualitatif dan kuantitatif. Jika menggunakan kuantitatif, kita bisa melalui FGD atau Focus Group Discussion dengan orang tua dan guru, wawancara mendalam dengan siswa putus sekolah, studi kasus keluarga miskin, analisis kebijakan atau policy analysis. Jika menggunakan kuantitatif, kita bisa menggunakan analisis regresi untuk melihat faktor dominan penyebab putus sekolah, statistik deskriptif, angka putus sekolah per tahun, atau cost benefit analysis atau yang bisa disebut biaya versus dampak solusi. Slide selanjutnya yaitu 3 teori sebagai dasar solusi. Teori yang pertama yaitu teori modal manusia atau human capital theory dari Becker, yaitu pendidikan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga investasi dalam pendidikan, baik beasiswa atau fasilitas akan memberi dampak ekonomi jangka panjang. Yang kedua, teori struktural fungsional dari Durkheim yang menyatakan sekolah berfungsi menjaga keteraturan sosial. Jika banyak anak putus sekolah, maka fungsi sosial pendidikan terganggu. Yang ketiga, teori lingkungan sosial atau ecological system dari Bronfenbrenner yang menyatakan putus sekolah dipengaruhi oleh interaksi anak dengan keluarga, teman sebaya, dan kebijakannya solusi harus menyentuh berbagai level ekosistem sosial. Slide selanjutnya yaitu kesimpulan, tingginya angka putus sekolah di Kabupaten Gunung Kidul merupakan tantangan serius yang menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah. Analisis menunjukkan bahwa faktor ekonomi, sosial, dan akses pendidikan menjadi penyebab utama. Solusi strategis yang paling efektif adalah program beasiswa tepat sasaran yang didukung pendampingan siswa dan monitoring berkelanjutan. Implementasi kebijakan ini diharapkan mampu menurunkan angka putus sekolah hingga 30% dalam 3 tahun, memperkuat komitmen pemerintah daerah terhadap pemerataan pendidikan, serta menciptakan generasi muda yang lebih produktif dan berdaya saing tinggi. Sekian pemaparan dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.